Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Pada kesempatan ini saya akan melakukan implementasi hasil pelatihan di platform Merdeka Mengajar tentang mengapa kurikulum harus berubah. Perkenalkan, saya Wina Agustiani, guru SMK SYP Gesan Ulun Sumedang. Kita harus tahu mengapa kurikulum perlu berubah, tapi sebelumnya, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yang di dalamnya memuat latar belakang, visi, misi, tujuan, serta struktur kurikulum sekolah. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu, apa sih kodrat anak-anak tersebut? Kodrat anak-anak tersebut adalah potensi peserta didik. Bagaimana kita dapat menuntun potensi peserta didik supaya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di dunia. Lalu, apa pentingnya perubahan kurikulum? Seperti tadi, karena kurikulum itu harus terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka masa kini dan masa depan. Karena apa? Karena masa kini dan masa depan untuk mereka sekarang sangat berubah pesat. Seperti halnya era digital, era globalisasi, sehingga mereka harus meningkatkan kompetensinya. Apa saja sih dan mengapa kurikulum itu perlu berubah dan dituntut seperti apa kurikulum? Yang pertama adalah kurikulum harus relevan. Relevan dengan perkembangan digital tadi, relevan dengan globalisasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan dan beradaptasi. Kemudian, kurikulum juga harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai konteks situasinya, dan kondisi saat ini juga untuk berkelanjutan. Juga kurikulum juga harus mampu menggali potensi peserta didik hingga dapat menghadapi perubahan transformasi budaya misalnya, serta globalisasi yang terjadi pada saat ini mungkin juga dan semakin pesat pada masa yang akan datang. Targetnya adalah kurikulum juga harus bisa menyiapkan generasi masa depan yang visioner dan mampu bertumpu pada kaki sendiri. Jadi, kurikulum itu harus bersifat dinamis, relevan, sesuai kebutuhan, dan harus konseptual. Bagaimana cara agar kurikulum ini sukses dan sesuai dengan apa yang untuk menyokong kodrat peserta didik? Maka dibutuhkan dukungan dari 3 pilar yang dapat mendukung peserta didik, yaitu keluarga, sekolah, juga masyarakat. Bagaimana cara mewujudkannya dan bagaimana ketiga pilar itu bisa bersatu? Seluruh pilar dan komponen harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, kepentingan murid itu digunakan sebagai rujukan utama dalam mengembangkan kurikulum. Maka itulah kenapa kurikulum itu harus berubah dan perlu berubah. Saya mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu, sehingga pendidik dapat menuntun dan merawat, sehingga peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu guru hebat, dan saya mohon umpan baliknya dapat diisi di link berikut dan bisa di-scan barcode-nya. Semoga sebagai guru kita selalu dalam keberkahan Allah, kebahagiaan, menyertai Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.